terjadi laka di kilometer 64 800 Ambon. Sebuah mobil box bermuatan korek gas mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 63 Karawang, Jawa Barat Jumat siang. Kejadian ini menyebabkan kepulan asap hitam tebal dan memicu kemacetan panjang di lokasi kejadian. Sementara aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan belasan pelaku premanisme berkedok juru parkir liar dan penagih utang yang dilakukan tim buru sergap Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Sebagian preman lari kocar-kacir saat akan ditangkap petugas. Polisi menangkap total 19 pelaku premanisme yang kerap meresahkan masyarakat. Sementara penyanyi FP menjenguk ayahnya di kantor polisi yang ditahan karena kasus judi online. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap lantaran telah lama kecanduan judi online. FP yang sedang persiapan manggung di Jakarta sengaja pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi demi menjenguk ayahnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi WNI di Teheran, Iran, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roliansyah Sumirat. Selamat sore Pak Roy. Selamat sore. Baik, Pak Roy, ini situasi semakin mencekam di Iran. Bagaimana langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenlu untuk WNI yang ada di sana? Baik, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, mungkin saya kembali ingin menghimbau agar para pemirsa juga dapat terus memantau berbagai macam informasi yang disebarkan oleh Kementerian Luar Negeri ataupun oleh KBRI Teheran, termasuk juga posisi resmi pemerintah Indonesia terhadap keadaan situasi saat ini, di mana pemerintah Indonesia secara tegas mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel terhadap Iran ini yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan juga melemahkan dasar-dasar hukum internasional. Ya. Dan juga Indonesia khawatir bahwa hal ini akan memperburuk ketegangan kawasan dan akan ada potensi untuk memicu konflik yang lebih luas. Terkait dengan situasi warga negara Indonesia sendiri, sore ini Bapak Menteri Luar Negeri langsung memimpin koordinasi dengan KBRI Teheran dan diperoleh laporan langsung dari KBRI bahwa situasi relatif masih kondusif, di mana serangan yang dilakukan tersebut memang skalanya bersifat targeted, tidak dilakukan dalam skala yang massal, dan tentu kita berharap agar situasi yang terburuk tidak terjadi. So far tidak ada laporan mengenai adanya korban yang melibatkan warga Indonesia yang berada di Iran. Baik. Pak Roy, seperti disampaikan tadi bahwasanya setidaknya ada lebih dari 380 WNI di sana. Apakah mereka ini merupakan mahasiswa atau para pekerja atau seperti apa Pak Roy? Memang dari sekitar 380-an warga Indonesia yang tercatat di KBRI itu ada tersebar di beberapa kota. Yang terbesar itu mungkin lebih dari sekitar 250 itu atau 280-an ada di kota Qom dan merupakan pelajar yang menuntut ilmu di beberapa sekolah atau perguruan tinggi yang ada di kota Qom. Sementara yang di Teheran sendiri mungkin sekitar 100 kurang, 90 something. Jadi memang saat ini meskipun serangan saat ini dipusatkan pada kota Teheran, kita terus melakukan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia di semua kota untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia WNI tidak ada yang terdampak dengan situasi saat ini. Baik, Pak Roy, melihat kepada situasi yang kita memang berharap tentunya tidak akan semakin parah. Namun apabila situasi semakin parah, bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk pelaporan ke KBRI Teheran di sana? Ya, tadi mungkin di website KBRI Teheran ataupun website Kementerian Luar Negeri ada nomor hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat Indonesia untuk melaporkan situasi apabila memang dibutuhkan hal khusus yang memerlukan bantuan. Meskipun sebenarnya himbauan dari Kementerian Luar Negeri dalam hal ini selalu sama, bahwa seyogianya masyarakat Indonesia melakukan pelaporan, engagement, komunikasi dengan KBRI atau KJRI setempat terdekat itu tidak hanya dalam keadaan sedang ada masalah, tapi juga melakukan komunikasi reguler supaya lebih mudah untuk memantau dan juga memberikan bantuan apabila dibutuhkan. Sejak bulan Juli tahun lalu, April tahun lalu memang sebenarnya sudah ditetapkan status siaga 2, di mana ada measures, langkah-langkah tertentu yang dilakukan oleh KBRI dan menghimbau untuk WNI yang ada di lokasi untuk melakukan hal tertentu, misalnya menyiapkan ransum,
apabila dibutuhkan situasi mengharuskan mereka berada di dalam situasi yang susah, kemudian juga possibility untuk mulai mempertimbangkan secara voluntarily untuk melakukan evakuasi sementara ke titik lain, itu sudah ada sebenarnya. Hanya tentu dengan keadaan sekarang kita akan melakukan assessment kembali, apakah siaga tersebut masih perlu dipertahankan atau memang malah ada hal-hal lain yang lebih dari sekedar situasi yang saat ini kita siapkan. Baik. Pak Roy, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan bahwasanya situasi menjadi lebih kondusif dan terutama untuk keselamatan WNI di Teheran. Terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Pak Roy. Terima kasih.